gue itu ngeliat cewek pakai daster itu segini lah pokoknya. Nah gue tuh lupa ingat dia tuh pakai sendal atau enggak. Cuma yang gue inget sih kayaknya dia nyeker. Nah makanya gue ke distract tuh karena mungkin dia nyeker atau dia pakai daster gitu gue. Nah gue bilang awalnya gue biasa aja kan, karena gue anggap ya udah pemungkin rumah warga, ya mungkin emang dia udah biasa kan di puncak dingin, udah biasa dengan pakai dasternya juga bukan daster yang ketutup gitu loh, yang sininya ini dia tuh daster buntung, jadi kayak daster buntung. Iya kali dia pindah yang dari tadinya dia ini pindah ke sampingnya tukang cilok. Cuma tuh posisinya udah beda lagi. Yang tadinya pas ketemu gue begini-gini doang. Di warung itu dia tangannya udah begini dengan pisau. Nah di pom bensin dia udah begini. Bener-bener begini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Aris, masih di channel Dimensi Mistik. Nah, di video kali ini gue lagi ada di basecampnya channel dari Selatan Jakarta. Dan buat teman-teman, gue mau ngingetin nih ke teman-teman, kalau teman-teman punya cerita-cerita pendakian horor atau di luar dari pendakian, teman-teman bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram @dimensimistik atau bisa melalui email yang ada di deskripsi. Pokoknya teman-teman bisa langsung DM, nanti bisa ceritain bareng nih sama gue kayak gini. Nah, di video kali ini gue bersama salah satu host dari Selatan Jakarta, namanya Nji. Iya, Nji. Gue manggil Nji aja ya. Iya, Nji aja. Bisa dikenalin nih Kak, channel dari Selatan Jakarta ini isinya apa aja? Asik. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Nji, gue biasanya nongol di channelnya Selatan Jakarta. Biasanya gue bawain cerita pendakian horor. Nah, boleh tuh dicek di situ juga. Tuh, kalau masih penasaran. Nah, nanti teman-teman nih habis nonton video gue jangan lupa nih mampir langsung ke channelnya Selatan Jakarta. Di situ banyak cerita horor pendakian dan cerita urban legend juga ya. Nanti linknya gue cantumin di deskripsi. Nah, Kak, mau cerita pengalaman mistis di mana nih? Gue mau cerita pengalaman mistis gue yang baru sih ya, lumayan 2019 kemarin gue ketemu sama satu sosok yang ngintil sih menurut gue. Nah itu perjalanan iseng gue ke puncak sih kemarin. Gitu ya. Kak, tahan dulu ya ceritanya. Nah, lagi-lagi gue mau ngingetin nih buat semua teman-teman untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tuh ditekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Kanji, bisa langsung dimulai aja nih ceritanya. Oke, ini perjalanan gue di tahun 2019. Jadi gue iseng nih sama temen gue. Berarti belum lama ya? Belum lama. Jadi gue berempat nih sama temen gue. Cowok 2, cewek 2, biasa lah ya gitu. Gabut yuk ke puncak, kata dia kayak gitu. Ayo aja, kapan? Gas nih malam, kata dia kayak gitu. Gila dadakan kayak gini, gak apa-apa ya Go gitu. Itu kebetulan pas gue ngomongin itu gue lagi nongkrong sama teman-teman gue dari abis maghrib lah ya, biasa nongkrong gitu. Kesana nih puncak, gabut gitu. Keadaannya kalau nggak salah malam minggu, apa Jumat malam? Oh malam minggu, sorry, gue inget. Nah malam minggu, yaudah iya yuk kita ke puncak gitu. Prepare, gue habis nongkrong, selesaiin deh tuh. Kebetulan gue nongkrong di kafe, jadi kayak udah bayar dulu lah, lu mau ngegas aja. Terus kata temen-temen gue, yaudah gue mau ngambil jaket, gue mau ngambil ini, karena kan kita emang nggak ada niatan buat naik ke puncak kan. Ya. Jadi kayak yaudah gue pulang ya. Yang satu sama lain kita misah dulu, ntar ketemu di titik temunya nih. Yaudah nanti ngumpul di rumah gue gitu. Ya udah, gue nungguin lumayan lama tuh temen gue pada ngambil prepare, gue nggak tahu apa yang di-preparein sama tuh orang. Lumayan lama, setengah jaman lebih. Harusnya mah karena rumah lumayan deket nih ya, kita berempat tuh lumayan deket rumahnya. Harusnya mah cepet lah ya dapetnya. Nah dari situ tuh ngumpul deh tuh, gue izin dong sama nyokap karena kebetulan di rumah gue jalan ya ke puncak gitu.
ngapain sih udah malam, mak gue udah ngomel tuh kayak gitu, ngapain sih udah malam gini hari mau ke puncak. Jam berapa tuh kira-kira? Itu gue izin sekitar jam 8-an. Jam 8 ya. Jam 8-an. Cuma ya namanya dadakan kali ya, mau pergi jauh tapi kok lu dadakan ngomongnya gitu. Kalau sekedar cuma ngopi kayak ke tempat ngopi kan ya udah, mak gue masih wajarin Biasa aja tapi ya. ke puncak gitu. Lagian lagi musim hujan, nah kebetulan banget itu dia lagi musim hujan waktu itu. Lagi musim hujan kak, bawa yang tebel-tebel digituin. Oke, ya gue prepare, gue bawa dah tuh, gue pakai juga jaketnya biar nyokap gue percaya. Iya. Gue jalan sama teman-teman gue. Biasa di perjalanan sih gue emang sempet dapet firasat yang enggak sih menurut gue, kayak tiba-tiba kayak pengen diserempet mobil mulu di perjalanan. Terutama gue ya gue yang satu motor sama gue tuh kayak menurut gue jalan sambil ngobrol biasa ya, sambil ngobrol sambil ngejar temen gue yang ada di depan tuh berdua. Kita nggak ngerasa kayak jalan di tengah atau gimana tuh daerah Pondok Indah sampai ke Ciputat kesanaan itu gue kayak mau diserempet mobil mulu gitu. Ini kenapa nih, gue kan nggak kenapa-napa, gue jalan dari paling pinggir juga gitu. Kayak ada aja gitu mobil kayak pengen ya entah putar balik mau nabrak, entah dia ngebut pengen udah mepet banget, gue juga nggak tahu deh tuh. Emang itu menurut gue sih harusnya gue lebih peka di awal itu ya, dari nyokap gue ngelarang. Tumben banget gue mau ke puncak, dia sampai kayak wanti-wantinya segitunya, terus sampai mau diserempet mulu. Nah sampailah gue di puncak itu sekitar dari gue prepare jam 8 jam 11 lah ya, kalau nggak salah jam 11 atau jam 12. Bingung dong, karena kita kan niatnya mau tektok aja lah gitu. Terus temen gue ngide pas sampai Tajur, kayaknya kalau buat tektok nggak akan cukup deh kata dia kayak gitu. Sampai kecepatan ya. Cari villa aja cong, kata dia kayak gitu kan, biasalah tuh villa emang ada itu, cari aja di pinggir-pinggir di pinggir-pinggir situ aja, jangan hotel kemahalan kata dia kayak gitu, yang villa aja yang bisa beramai-ramai. Oh ya udah iya gitu, gue menurut aja ya kan, orang niatnya mau tektok. Akhirnya sampai ini ya udah nanya tuh sama abang-abang, kita tanyain kan villa ada di mana, kalau agak di perdalaman dikit kita nggak mau gitu, terus harganya nggak cocok kita nggak mau kata gitu. Nah ketemulah sama satu abang-abang nih, ada harganya cuma segini doang, murah lah pokoknya, terjangkau lah gitu. Bagus nggak villanya, maksudnya kayak nyaman nggak, lebih ke nyaman sih, agak ke dalam nggak, kalau ke dalam saya nggak mau gitu. Enggak nih di pinggiran sini cuma tinggal turun dikit doang kata dia kayak gitu. Gue ada di dekat Cipanas ya, bukan, di bawahnya Taman Safari. Oh iya tahu gue. Di yang pasar-pasar itulah. Iya benar-benar di situ aja deh biar nggak terlalu masuk ke dalam banget. Dapat kayak kita ngecamp di situ, naruh sebagian perlengkapan di situ, udah kita naik nyeteng aja, orang mau makan Indomie. Gue bilang ya udah iya, tadi istirahat baru kemarin lagi. Oke, gue ke situ. Di situ juga udah aneh ya, namanya gue ngeliat lah ya. Begitu gue sampai villanya sih, masuk ke dalam kamar masing-masing kayak biasa, temen gue parno kan, temen gue juga tahu, Ci liatin dong kamar gue ada yang aneh nggak gitu kan. Itu kisaran jam berapa tuh kak? Pas itu dapetin villa? Gue sekitaran jam 12-an lah ya. Jam 12 malam ya. Karena kita nyari villa lumayan lama juga, setengah jaman lebih tuh nyari villa. Turun naik gitu. Terus gue bilang, Ji liatin dong kamar gue gitu. Gue bilang, lu kamar sama gue aja, ngapain gue tidur laki cewek gitu kan. Gue bilang, lu yang bener aja lu, di puncak jangan ngadi-ngadi gituin kan. Ya udah iya, maksudnya liatin dulu kamar gue kata dia. Ya udah lihat nih, gue salah milih ya, mau cip nih antara dua kamar ini, yang mana yang lebih enak gitu. Akhirnya gue liatin dua-duanya udah aman, gak ada apa-apaan. Gue ngeliat cuma agak serem aja tuh kalau kita madep ke situ tuh udah langsung jatuh gitu kan. Gue mikirnya namanya ala-ala ya kan, budget tipis ya, seadanya aja. Udah gue bilang, cuma di kamar satu lagi tuh kosong, dan menurut gue kamar satu lagi itu gudang, kayak gudang gitu. Jadi kayak villanya tuh
satu rumah. Iya. Terus sampingnya lagi tuh gudang, sampingnya lagi ada rumah lagi kayak villa lagi gitu. Jadi agak serem, lumayan agak serem sih gue. Nah, masuklah setelah gue cek, gue ngiterin lumayan sih, nggak ngiterin kayak rumahnya, terus kayak ke arah dapurnya, ke kamar mandinya gitu gue lihat. Dan satu lagi ruangan itu kayak gudang gitu. Nah, gudangnya itu dikunci. Gue inget banget gudang itu dikunci. Soalnya gue kan sempat pengen masuk Penasaran gitu. lah ya. Itu tuh susah banget gitu. Kayak ada gemboknya gitu. Kayak gue keluar, gue bilang, udah nanti kita balik lagi kan ke sini. Turunnya jangan malam-malam ya, Cong. Kita makan Indomie ya paling sejam 2 jam lah gitu. Jangan sampai subuh kita di sono gitu. Akhirnya kita udah nerusin nih ke atas. Nah, gudang itu emang pas dari awal pas si AA-nya ngasih kunci, dibilang gini, ini teh gudang, kata dia kayak gitu, nggak ada apa-apanya kok, kata dia. Iya A, gitu ya udah. Cuma gue ngerasa kayak di sebelah tuh emang ada something gitu loh. Emang udah hawanya udah beda, dan pas banget tuh kamarnya nih gudang, ini kamar, nah satu lagi baru kamar lagi gitu posisinya. Nah baru dapur semua yang lain-lain, ruang tamu di sini sedikit. Abis kayak gitu, kok kayak ada yang garuk-garuk gitu. Garuk tembok? Iya, kayak ada yang gerok. Cuma gue nggak hirauin lah, gue anggap aja kayak yang namanya di agak perdesaan kan, takutnya ada yang masih kerja atau gimana, gue nggak ngerti. Lagian di situ ada apa-apa, gue positive thinking aja. Jalan gue, udah lah yuk jalan, naik. Di jalan juga pas arah naik masih enjoy, paling ya udah macet-macet biasa deh, malam minggu kan, rame. Cuma emang gue ngerasa tumben banget tuh puncak panas. Waduh. Iya, gue ngerasa tuh puncak panas, gue bilang. Sampai akhirnya gue ke deket sate, kayak nyampe lewatin tahun tuh kayak ada warung-warung pinggir jalan. Gue berhenti di sate PSK yang nggak salah. Oh iya, ada sate PSK. Ada sate PSK di situ. Nah, gue ngeliat satu cewek nih. Jadi gue ngerenggangin pantat lah ibaratnya, capek gue. Terus kayak awalnya panas banget deh gitu. Jaket gue yang ketebelan apa gimana. Gue sampai ngomong tuh, panas gak sih lu? Gitu. Panas. Tapi satu temen gue itu kedinginan, cowok. Menggigil gitu. Lu ngapa gue pada kepanasan, lu pada ini ya lu kedinginan sendiri, gue gituin kan tuh. Enggak, gue nggak apa-apa, nggak enak badan kali gue bilang. Oh ya udah, kalau lu nggak enak badan mah nggak usah sampai atas banget kali, udah berhenti aja di sini. Makanya gue bilang, udah istirahat aja dulu gitu. Nah sampai sate PSK, gue turun, 2 motor ini ya udah, temen gue masih sama satu temen gue lagi di motor, dia nggak turun, cuma gue doang yang turun. Gue bilang gue mau ngelurusin pantat gue gitu. Kebetulan gue naik motor yang agak tinggi kan, jadinya gue males lah gitu. Gue itu ngeliat cewek pakai daster itu segini lah pokoknya. Nah gue tuh lupa ingat dia tuh pakai sendal atau enggak. Cuma yang gue inget sih kayaknya dia nyeker. Nah makanya gue ke distract tuh karena mungkin dia nyeker atau dia pakai daster gitu gue. Nah gue bilang awalnya gue biasa aja kan, karena gue anggap ya udah pemungkin rumah warga ya, mungkin emang dia udah biasa kan di puncak dingin, udah biasa dengan pakai dasternya juga bukan daster yang ketutup gitu loh, yang sininya ini. Dia tuh daster buntung, jadi kayak daster buntung gitu. Gue bilang apa? Maaf wanita malam di sana atau gimana? Gue gituin. Itu malam posisinya ya? Malam, dan posisinya sate PSK kan rame ya, terang gitu kan. Gue bilang, kok nih orang aneh banget, ngapain? Dia tuh duduk di pinggir kayak pembatas jalan sebelum kan. Ada pembatas jalan. Tahun gitu ya? Iya nih kan kita mau naik ke tahun. Nah dia kan ada pembatas jalannya biar nggak jatuh ke kebun teh kan. Dia berdiri di situ kayak udah gini diri, terus kayak gini diem. Tapi pakai inian. Gue nggak gue hirauin. Gue pikir ya takutnya satu wanita malam sana atau orang gangguan jiwa. Tapi ada keluarganya deket situ yang lagi jualan atau lagi gimana, gue nggak ngerti. Kayak gue diemin. Gue naik lah rada ke atas sedikit. Gue mau arah ke Rindu Alam niatnya. Mau makan samping Rindu Alam. Begitu gue naik, dekat pom bensin habis. Gue bilang, isi bensin dulu Nji. Ya udah iya, gue gituin kan kayak, ya udah isi aja dulu gitu. Gue pengen nyari
asinan yang di depan pom bensin deh tuh, gue Iya. gituin kan tuh ya, sekalian gue mau nyari di situ. Gue gitu, ya udah turun aja gitu. Gue bilang sama temen gue, Cong, isi bensin dulu ya, gue gituin. Iya gampang gitu. Jalan lah gue ke arah pom bensin. Gue turun, temen gue ngisi bensin. Gue minta sama temen gue yang cewek tuh, anterin gue beli asinan dulu. Di asinan ada lagi tuh cewek. Logikanya di situ gue langsung bengong ya. Lu ngapa sih Nji? Waktunya gue disuruh bayar nih, gue bengong sejadi-jadinya. Gue bilang, lu kenapa Nji? Kata temen gue gitu. Enggak apa-apa, gue gituin. Lu kenapa? Lu lihat cewek itu lagi nggak sih? Gue gituin. Itu lagi cewek apaan? Gue digituin ke temen gue. Enggak, cewek yang tadi di sate PSK itu dia, gue gituin. Lu jangan halu, nggak ada. Tuh adanya ibu-ibu tuh jualan. Kan kalau di sana kedai gitu Iya, kan. iya. Dempetan. Nah gue ngeliat dia ada di salah satu warung itu. Terus gue bilang, itu ada di dalam situ. Dia lagi tetap pakai, maksudnya tetap dia goyang-goyang kayak gitu, cuma berdiri goyang-goyang, mukanya diliatin. Gue masih ingat mukanya tuh kayak gimana sampai Masih sekarang. kebayang ya? Iya masih sekarang. Terus pas ternyata kan dia kan goyang-goyang begini-gini kan, Iya. emang tangannya tuh satu emang rada ke Belakang. belakang gitu emang pas. Cuma gue ya kayak di awal itu gue masih nggak ngeh gitu. Akhirnya pas dia ke belakang, pas di deket ituan, dia tiba-tiba begini, set, bawa pisau. Gue kaget kan di situ. Dia mau ngapain ya? Gue yakin nih orang gila. Tapi di situ gue mikir lagi karena gue sampai gue nggak fokus tuh, gue lagi kan asinan ya kan. Iya. Gue mikir lagi, gue kan naik motor cepet, dia di bawah tadi di sate PSK. Iya. Gue gituin kan, gue sampai mikir kayak gitu. Kenapa ya? Gue sampai ngomong sendiri gitu sama temen gue. Serius tuh nggak ngeliat tadi yang pas di sate PSK? Enggak, gue nggak ngeliat. Gue gituin, orang gue sibuk main handphone. Masa iya sih orang dari situ? Pokoknya gue sampai dibego-begoin sama temen gue. Apaan sih Ji, halu banget gini-gini segala. Yaudah deh, terserah lu deh kalau lu mau bilang halu, gue gituin aja. Cuma itu gue ngeliat dia tiba-tiba bawa pisau. Nah pisaunya gue juga sampai masih ingat banget pisau bentukannya kayak gimana. Pisaunya tuh Pisau dapur gitu ya? Agak aneh ya. Kalau pisau dapur itu kan dia putih. Iya. Ini dia kayak coklat gitu, terus gagangnya dari kayu. Gue ngeliat. Gue nggak tahu tuh pisau apa kayak gimana. Jadi coklat, pisaunya tuh kayak udah pudul kali ya tuh pisau. Agak coklat, terus gagangnya tuh dari kayu, bukan kalau pisau sekarang kan stainless ya. Terus gagangnya juga plastik, udah bagus. Ini dari kayu dan itu lumayan panjang segini. Dia bawa pisau. Terus itu masih gue pikir ini orang gangguan jiwa, pengen ngambil kerupuk kali atau tales kali dia mau iniin. Cuma gue sampai teriak gini, hati-hati, maksudnya hati-hati, gue takut ibu-ibu tuh ditusuk gitu. Karena gue mikirnya masih ngawang sinawang tuh, kayak gangguan jiwa kali ini orang. Masa terus cepet banget, apa dia ngompreng sama angkot apa gimana. Pokoknya gue masih mikir di situ. Sampai akhirnya yaudah gue lanjutin, udah jalan-jalan, gue udah diklaksonin, jalan-jalan. Nah pas gue mau nyebrang, dia tiba-tiba ada di dekat tukang cimol, di mana pom bensin itu ada tukang cimol kan di sampingnya. Kok dia pindah lagi? Dari situ tuh gue gemetaran kan, aduh kayaknya ini nggak bener dah, gue gituin. Terus gue cerita sama temen gue, gue dari tadi kayaknya diikutin sama satu cewek deh, gue gituin. Cewek apaan? Lu lihat gak sih yang di belakang kita waktu kita di sate PSK? Gue ceritain gitu. Lu ngeliat gak? Lu jangan bikin gue halu. Gue gituin kan tuh ya. Lu kalau ngeliat tuh bilang ngeliat ya. Kalau enggak ya udah. Biasanya temen gue iseng ya. Kok nggak ngeliat ya? Padahal dia juga ngeliat gitu. Jadi temen lu peka juga nih sebenarnya? Enggak. Cuma kadang suka gue ngeliat dia ngeliat gitu. Pas dah ya. Dia dibilang peka gue nggak tahu deh. Kayaknya nggak terlalu sih. Soalnya kadang suka gue ngeliat dia nggak ngeliat, kadang gue ngeliat dia ngeliat gitu. Ntar gue ngeliat dia ngeliat, temen gue yang lain nggak ngeliat gitu. Kayak gue nggak ngerti deh tuh sama temen gue. Ya udah akhirnya gue ngeliat nggak sih yang di belakang, gue gituin. Cewek tadi gue bilang gitu. Yang pengen gue sempet nyeletuk ke temen gue itu, pengen gue beliin sendal. Nah berarti emang dia nggak pakai sendal. Dia nyeker lah ya, kan palas kaki ya. Pengen beliin sendal, takutnya kan dingin ya kan. Gue aja pakai sepatu, gue gituin gitu. Dia masa pakai inian, cuma warga situ kali kata dia. Iya kali. Dia pindah yang dari tadinya dia ini pindah ke sampingnya tukang cilok.
Cuma tuh posisinya udah beda lagi. Yang tadinya pas ketemu gue begini-gini doang. Di warung itu dia tangannya udah begini dengan pisau. Nah di pom bensin dia udah begini. Bener-bener begini. Wah gue teriak dong kayak, gue udah gak mau lihat nih. Gue gituin gitu ya, lu kenapa kumat dah lu, digituin sama temen gue. Enggak, gue gak mau ngeliat sepanjang perjalanan, gue gak mau ngeliat nih. Gue gituin, gue udah ngeliat satu pasti akan merembet nih ngeliat yang lain. Gue gitu. Ya udah tutup mata aja lu, kalau ini ntar kalau udah sampai Rindu Alam, sampai Warkop gue kabarin, kata temen gue gitu. Iya lu ya bener ya. Udah beneran tuh gue di motor, gue nggak mau jelalatan mata gue. Biasanya gue ke puncak ya kan pengen jelalatan, ya kan. Lihat sana sini gitu ya. Lihat sana sini, lihat macet ini itu. Gue sampai nggak peduli, gue sampai mikirin. Jadi gue kayak sama temen gue tuh cuma Nunduk aja. Terus gue nggak mikirin itu. Sampailah tuh ke Warkop ya udah. Sempet nggak ada apa-apa. Cuma ya udah ngeliat biasa lah yang gue lihat. Ya ada penampakan ini itu menurut gue nggak se ekstrim sih mbak ini gitu kan. Ya udah gue ngeliat biasa aja, hilang sekelibatan, hilang terbang ini gue udah biasa yang kayak gitu menurut gue. Kira gue duduk, gue makan, gue mesen tongseng, gue inget banget, mas tongseng deh mas, kayak enak banget nih makan tongseng. Ya udah boleh mbak, tunggu bentar ya gitu. Tunggu bentar, hampir ya lumayan gue nungguin. Nggak tahu gue ngeliat ada sosok itu lagi, tapi di Warkop sebelahnya lagi. Lah dia ngapain di situ? Ada lagi. Gue bilang ngapain nih orang di situ? Gue gituin. Duduk, posisinya itu dia duduk. Jadi madep ke gue, cuma dia duduk diem. Cuma gini ngeliatin. Dengan perawakan yang sama. Sama, mukanya juga sama. Dia tuh nunjukin muka, nggak kayak setan-setan yang nunduk gitu ya. Serem rambut mukanya enggak, dia nunjukin mukanya gitu. Begini ngeliatin. Gue bilang aduh, gue sampai tuker posisi sama temen gue. Di sana aja deh yang gue nggak mau, yang tadinya gue mau duduk ngeliat lampu-lampu, gue geser deh deket balai. Gue gituin, deket balai aja deh cong. Gue gituin, gue nggak mau deket-deket situ. Gue gituin, emang apa sih? Enggak, udah nggak apa-apa. Udah nurut aja kata temen gue. Itu di Rindu Alam kisaran jam berapa ya? Gue sampai sana di Rindu Alam itu jam 1:30 lebih. 1:30-an lebih deh. Padahal posisinya rame gitu ya? Rame, malam minggu kan, gue bilang malam minggu. Nah udah maksud gue niatnya makan Indomie di atas kan, abis itu mau turun lagi, warpat penuh, biasanya kita ke warpat penuh, udah geser aja ke Rindu Alam. Tuh, udah di situ gue abis ngeliat si mbak itu lagi, gue geser ke balai, dah gue makan rapiin, cuma gue masih tetap kepikiran dah tuh mbak. Sampai akhirnya udah rapih, dan nih udah mau kemalaman. Gue bilang takutnya gue besok kita turun kesiangan. Kita niatnya tuh pagi turun, kalau nggak kita pagi kalau emang masih gabut kita naik lagi ke atas nyari ke taman bunga atau kemana gitu. Niat gue kayak gitu. Udah ntar kita istirahat dulu, jangan sampai kecapean malam ini aja gitu. Udah lagi gue udah ngeliat aneh-aneh. Gue pikir udah dong sampai situ, gue menghindari. Biasanya gue kayak 2-3 kali menghindari kayak gitu, akan baik-baik aja. Akhirnya gue keluar, gue ditomprok, jeder mbak itu. Tomprok itu? Sama cewek, tiba-tiba di depan muka gue. Gue sempet diem lah sekitar 10 detikan lah, kayak diem gitu gue ngeliatin. Karena gue kaget kan, tiba-tiba kok dia kayak zet gitu. Aduh, gue bilang kenapa? Gue sampai kaget kayak gini. Langsung di depan lu gini? Iya, kayak papasan. Lu masih ada jarak, dia di sini gue. Tiba-tiba, dia bilang kenapa? Gue kayak abis diem kaget mundur gitu. Temen gue sih nggak ngeliat gue kayak gitu, cuma helm sampai jatuh. Karena gue kaget kan, niat gue tuh mau ngambil helm di motor, mau gue pakai gitu, mau prepare lah, mau jalan turun. Tapi pas gue mau ngambil helm, dia kayak nomprok gitu, gue kaget dong. Jadi helm tuh sempet jatuh. Gue bilang, gue sampai diem 10 detik, gue ngambil helm. Gue tenteng tuh helm kan. Gue beraniin diri untuk ngomong kenapa gue gitu. Kalau interaksi lah, mencoba interaksi. Iya, abis gue diikutin mulu. Maksud gue nih dia mau apa, kok sampai atas gitu kan. Akhirnya yaudah dia gini dia gini tangan sendiri. Gue bilang lu jangan, maksudnya jangan ngapain kayak gitu. Gue gituin kan tuh ya, kayak gini terus kayak orang main biola tapi di tangannya sendiri. Itu darah udah kemana-mana. Gue bilang iya gue tahu lu bukan manusia, gue udah tahu. Gue gituin. Wah digeset terus gue bilang iya gue tahu lu bukan manusia, tapi please jangan wujud lu yang kayak gitu. Gue gituin.
gue takut, gue geli banget sama kayak gitu-gitu. Gue bilang, aduh udah deh, nggak mau ngeliatin kayak gitu, wujud asli lo aja, gue gituin kan. Gue sampai ngomong kayak gitu, nggak tahu dah gue mau dikata gira sama orang-orang, kayak bodo amat. Nggak lihat kayak gitu kan, set di geset gini. Gue bilang, kenapa, mau cerita, gue gitu. Ya udah cerita, tapi lu jangan kayak gitu, gue nggak mau kalau wujud lo kayak gitu. Masih digeset-geset, dia nggak mau ngomong apa-apa. Iya darah, gue ngeliatin darah, beneran darah. Gue geli banget sumpah itu. Sampai gue yang dilihat di mata gue tuh, dia tuh sampai ke baju-baju gue gitu. Jadi kan gue geli ya, maksudnya kayak gue nggak bawa baju salin, bawa cuma ya udah cuma kayak gitu doang. Tuh kalau lu ini belum bersihinnya, gue mikirnya sempat mikir logis kayak gitu juga. Gue bilang, udah jangan kayak gitu. Cuma pas begitu ending ya, itu bersih tuh sebetulnya, baju gue bersih. Cuma mungkin sugesti gue aja atau gimana, penglihatan gue aja atau gimana. Terus dia geset-geset, gue mau cerita gimana. Akhirnya dia di dalam hati gue gini, kalau lu mau cerita ikut gue pas turun aja, lu cerita, jangan nakutin orang, jangan gini-gini segala macam. Gue nggak mau lu ganggu temen-temen gue. Ya udah di arah turun, temen gue juga sempat negor kayak, Ji lo ngapa sih Ji, ayo apa Ji gitu, turun gitu. Dia nggak nyaman kan mungkin dengan gue yang kayak gitu. Ya udah iya gue gitu, ya turun. Begitu turun udah dia cerita. Jadi gue nggak ketemu dia lagi, tapi gue kayak ngerangkum cerita dia kayak masuk ke gue, terus dia kayak ngasih cerita di otak gue gitu. Dia namanya siapa, dia kenapa gitu, terus kenapa bisa begitu, dia ceritain tuh semuanya. Gue dapat vision kayak gitu kan, maksudnya dapat gambaran di kayak gitu. Sampai akhirnya gue gebuk teman gue sendiri yang di depan bawa motor. Gue gebuk, jedar gitu. Lu kenapa Nji? Gituin. Salah gue apaan? Nggak apa-apa, gue gituin. Sorry, gue gituin. Tangan gue kelempar sendiri, gue bilangnya kayak gitu, kayak kedinginan gue mau benerin kerudungan, gue gituin kan. Atau gue mau benerin helm, tuh gue lupa tuh alasannya apaan. Sorry, gue kayak ngegetok dia sendiri. Padahal itu kayak upaya untuk kayak udahan gitu loh. Udahan lu cerita kayak gitu, gue udah nggak sanggup dengernya gitu. Turunlah gue ke bawah. Sampai di bawah, ya udah setelah gue dengar dia cerita macam-macam, sampailah gue di tempat tempat gue nginep gitu, villa. Sampai gue cuma ngerebahin badan, gue masih mikirin tuh omongan si cewek itu masih gue pikirin, yang matinya karena dia bunuh diri, dia mau dijodohin. Dia nggak terima, dia mau dijodohin sama orang pendatang situ, bukan orang asli situ. Kayak yang gue inget sih mukanya sih putih bewokan gitu sih, yang mau dijodohin. Yang mau cowoknya. Gue ngeliatnya gitu. Terus namanya Lastri kalau nggak salah, Lastri atau pokoknya ada tri-trinya gitu. Gue gituin. Gue bilang, cukup sampai sini, gue mau istirahat, gue gitu. Kira gue nggak inget apa-apaan di situ. Pas di villa, setelah gue dengar kayak gitu, gue ngeliat kayak gitu, udah di villa gue tidur, gue pelukan aja sama temen gue cewek. Gue nggak mau ya gue gituin, gue pelukan aja sama lu ya, gue takut, gue gituin. Iya emang lu habis ngapa sih, gue nggak mau cerita, gue gituin. Enggak, gue takut, gue bilang gue takut dia tiba-tiba di belakang gue meluk gue gitu kan. Gue suges gitu juga kan, kayak dia ngintil sampai kayak gitu. Terus ngikutin terus ya, gue masih kesuges dia gesek-gesek di depan mata gue gitu. Gue takut tiba-tiba dia ini meluk gue aja, orang tadi aja tiba-tiba nongkrong gitu. Aduh jangan kayak gitu, ya gue kerukupan aja dah, gue gituin kan tuh, lu jagain gue ya di sini ya, gue gitu. Gue pegangan tuh sama temen gue, gue pelukan aja dah tuh temen gue. Tuh yang laki suruh jaga di depan aja dah tuh, gue takut gue ngapa-ngapa, gue gituin kan tuh. Repot lu bawa lu, kok tadi kayak gitu seperti apa sih, repot lu bawa lu. Ya ngajakin siapa, ngegas, gue gituin. Dia jagain. Nah gue sekitar itu kan, gue nyampe villa sekitar jam 2, sebelum jam 2 deh kayaknya, sampai jam 2an gue lupa. Jam 2 dini hari lah. Iya, jam 2 malaman. Habis itu di kamar gue sampingnya gudang, tetep tuh gue ngerasa kayak ada yang garuk-garuk lagi. Gerok. Masih dengar. Temen gue pun juga dengar, si cewek nih. Lu dengar nggak sih krok gitu? Dengar nggak gitu?
Iya gue juga denger itu, gue bilang makanya gue bilang dari tadi sama lu denger nggak gue gitu. Itu Kalinji apa namanya, kucing lewat, dia berusaha buat ngomong dari samping Cong bunyinya, gue gituin kan kayak jendela tutup dah tolongin, lu kan berani, gue gituin kan tuh. Masalahnya gue lagi parnoan banget nih kalau udah begitu sekali, gue gituin kan tuh. Gue takut kayak pocong mumun gue gitu. Ngelawak gue juga, gue bilang tiba-tiba kayak pocong mumun di kaca gitu ada. Udah tolongin dah tutupin, gue bilang aku takut, udah panggil aja yang lain suruh tutup inian gitu. Akhirnya dipanggil tuh. Nah yang cowok-cowok masih di depan, masih ngobrol, masih minum-minum gitu. Tutupin jendela dong kata dia. Ya udah iya. Nah kata dia pas tutup jendela itu gue kayak ditiup Ji gitu. Dong jangan diceritain, gue makin parno tuh temen gue. Kayak ada yang niup dan Ji. Kan angin Cong dingin gue gitu, dingin kali. Udah tutup tuh kaca. Gue lumayan bisa ngobrol-ngobrol sama temen gue. Abis itu gue pulas. Gue kebelet pipis nih tiba-tiba jam mau subuh jam 4-an gitu ya. Tiba-tiba gue ngendusin, gue kebelet pipis. Ya mata gue biasanya pakai kacamata kan. Ini kacamata gue copot lah, gue taruh atas gitu. Terus kadang gue taruh ya nggak gue bawa lah, remang-remang gitu. Pintu gudangnya kebuka. Oh pas lu lihat? Lebar banget. Itu bukan kayak orang ini, pintu gudangnya kebuka. Gue ngibrit-ngibritnya, gue nggak mau berani ngelong. Biasanya gue sotoy, akan gue longok gitu. Penasaran gitu, kayak udah lama nih gue nggak ngeliat gituan gitu kan. Gue ngelong, enggak, gue tumben banget tuh, parno banget tuh di situ. Gue ngibrit aja dah, tak, gue gitu. Itu pintu samping kebuka loh, gue gitu. Itu kali AA-nya datang mau ngambil apa gitu atau gimana. Kayaknya nggak benar deh nih, gue gitu nanti. Udah deh, ntar jam 6 langsung cabut. Lu gila jam 6 cabut kayak gitu. Udahlah cabut aja lah, gue gituin kan. Bilangin yang lain. Sambil gue WA-an tuh ya kan. Cabut aja ya abis ini. Emang apa sih orang apa itu gudangnya kebuka? Masa sih gudang kebuka? Gue liatin. Dia fotoin di pub sama gue. Ketutup anjing. Gituin gue sama temen gue. Lo yang benar. Itu ngablak sengablak-ngablaknya. Gue gituin kan tuh ya. Gue gak mungkin gak ngeliat sungguh-sungguh dong, gue sampai gue tegesin. Itu bayangan hitam doang atau emang benar-benar ngablak begitu? Gue inget banget gudangnya pintunya warna biru, jadi kayak ngablak gitu. Aduh, gue bilang akhirnya lu gak jadi ngelewatin, gak jadi pipis? Ngelewat, jadi gue udah pipis dulu. Dengan gue gak sadar mungkin udah kebuka dari tadi kali. Gue pipis, gue berani sendiri karena gue udah lupa. Ya kan, gue udah lupa kejadian yang gue habis alamin tuh, gue lupa. Gue pipis, gue balik, ya udah santai aja. Gue kalau udah tidur pokoknya gue lupa dah gitu. Ketika gue nyampe mau arah kamar, otomatis kan arahnya ke situ, samping kamar gue. Nah itu gudangnya kebuka. Mampus, gue bilang, gue kabur aja lari. Di papa sama temen gue bangunin sengaja, gue ping, gue bangun nggak, gue gituin. Itu cek dong gudangnya kebuka, gituin. Ada AA-nya kali, masih AA-nya masuk, gue gituin kan tuh. Takut ada maling atau gimana, barang-barang lu di mana? Gue sampai ngechatin tuh, nggak ada gitu, ditutup di pub, nggak, tuh gudangnya tutup tuh gudang. Dan akhirnya gue kerukupan lagi tuh, gue bilang aduh, bisa gue ngajak tidur berempat di satu kasur, gue gituin, saking gue takutnya nih, gue gituin. Gue sampai tidur tuh sampai ngeri gitu, saking gue takut sama gue kedinginan kan, tuh udah campur aduk kan, nggak enak begitu ya, lalu ketakutan, kedingin jadi satu. Habis kayak gitu, udah tuh gue pulang dong. Sampai gue bangun itu pada kesiangan, jam 9 pada bangun. Planningnya kan jam 7 jogging gitu kan, udah jam 8 naik atau gimana segala macam. Enggak, gue pada kesiangan. Ada yang jam 9, setengah 10 baru kita jalan, baru kita ninggalin itu sambil nyari AA-nya. Padahal AA-nya udah baik tuh, udah nyiapin teh gitu AA-nya tuh di tuh villa. Cuma ya udah kita sempet minum. Gue nggak cerita apa-apa sama yang kayak gitu. Gue cuma nanya, semalam kesini? Enggak. Lu mastiin lah ya? Enggak gitu. Enggak. Ama di rumah tuh nyari ituan lagi, nyari objekan villa lagi, kata dia. Oh ya udah iya, gue gitu kan. Emang kenapa Neng?
apa kirain kemari gitu. Oh, lu nggak jelasin tuh? Enggak gue jelasin, gue takut gue gituin, takut gue dengar yang enggak lebih enggak lagi kan. Oh ya udah, kirain kenapa? Enggak, kirain gitu, ada yang ngetok-ngetok gitu. Terus gue sempet nanya, cuma ngirain dia ngetok-ngetok aja. Ternyata kalau bukan mah ya udah gitu. Mungkin suara lagi bangun rumah. Gue sempet ngomongnya cuma nyeletuk kayak gitu doang sama. Oke, gue naik. Akhirnya enggak sih, gue prepare dari villa itu, kan villanya kan agak ke bawah, jadi gue naik, gue mau arah turun nih, udah deh kita turun aja, gue capek, gue gituin. Lu kalau mau, gue mau sempet mau misah sama temen gue, lu kalau mau naik, gue mau turun, gue mau pulang, gue gituin nanti. Gue ikut turun naik, gue sempet sampai bawah, temen gue yang nelpon, gue ikut pulang aja deh gitu. Mungkin krik kali ya nanti kalau naik kan. Yaudah pulang aja, pulang. Udah sampai di arah pasar apa ya yang mau ke sana Sukabumi, itu pasar apa gue lupa ya. Iya, ada pasar di situ. Ciawi ya kalau nggak salah, pasar Ciawi deh. Kalau pokoknya kalau belok ke kiri itu Sukabumi. Nah itu gue ngeliat lagi tuh cewek yang semalam. Jadi gue inget lagi tuh sama tuh cewek. Kayak udah, gue ngeliat tuh cewek Itu jam lagi. berapa tuh lu ngeliat tuh ceweknya lagi? Pagi. Masih gue sampai situ, sampai bawah itu sekitar jam 11-an kali ya. Jam 11. Ya kan jatuhnya masih pagi lah, Iya, siang. Siang, pagi ke siang gitu, apa jam 10 apa jam 11, gue nggak terlalu ngeliatin jam. Pokoknya gue masih turun itu masih nggak ngejegrek, belum azan, panas banget lah ya. Belum azan zuhur juga gitu. Kayak, gue ngeliat tuh cewek lagi gitu. Udah nggak usah diomongin, dia lagi, gue pusing dengernya ya temen gue. Ya udah iya, gitu. Gue coba lupain, gue cengengesan sama temen gue sampai ke rumah. Cuma sampai di rumah tuh udah nih, gue sampai rumah itu jam 2-an, setengah 3-an gitu. Udah gue pisah sama temen gue yang lain, gue dianterin, gue tidur di kamar. Gue masih kebawa mimpi sama gue tidur itu masih kebayang-bayang tuh cewek. Gue bilang nanti kalau gue ada waktu, gue akan nemuin lo lagi, kita akan ketemu lagi, lo akan cerita, tapi please jangan datang di setiap hari-hari gue gituin. Gue akan dengerin cerita lo lebih detailnya. Oke, gue sampai gue janji kayak gitu, gue akan dengerin cerita lo detailnya, cuma please gue cukup pengen tahu hari ini sampai sini aja, gue gituin. Gue pengen ngomong gitu, nggak ngomong di dalam hati. Gue takut dibayang-bayangin terus, takut diinin terus, gue dihantuin terus, itu nggak enak maksudnya menurut gue. Gue salah apa juga kan, bukan salah gue menurut gue gituin. Lu mau cerita apa, lu mau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi gue ngomong sama dia, kalau gue ke puncak lu boleh datang lagi, lu boleh cerita lagi sama gue. Di saat kondisi gue juga udah siap, gue akan dengerin cerita lu, gitu. Cuma please hari ini sampai sini aja, gue capek, gue pengen istirahat, gitu. Ya udah, paling gitu aja sih cerita. Tapi ada sedikit yang pengen gue tanya sama lu nih Kak, yang bikin gue penasaran. Ketika dia berinteraksi sama lu yang sambil ngiris-ngiris tangannya gitu, apa yang diomongin tuh ya kira-kira sama lu? Banyak sih, jadi kayak dia awalnya nangis. Nangis kencang banget. Gue bilang kenapa, gue sampai ngomong kenapa berkali-kali, kenapa gue gitu. Ya udah, dia akhirnya mengeluarkan ceritanya. Yaudah, gue jadi dia nih ya. Iya. Gue nangis gitu, abis gue nangis dia nangis, sakit, tolong kata dia. Kata yang pertama dia ucapin, sakit, tolong gitu. Kenapa, gue tanya, kenapa bisa kayak gini, siapa yang ngakuin, gue gituin kan. Sakit tolong terus sampai berapa kali dia nyebutin sakit tolong gitu. Gue bilang gue nggak bisa nolong lo, kecuali gue doain lo. Gue bisa doain lo, gue gituin kan tuh ya. Gue kirimin Al-Fatihah, gue gituin. Bisa gue kirimin doa, gue gituin. Cuma kalau untuk nolong lo kayak gini gue nggak bisa, gue gituin. Tolong sakit terus kayak gitu, sampai akhirnya dia marah, tolong sakit gitu. Gue bilang gitu? Iya. Gue ingat omongan omongan nenek gue bilang kalau kayak gitu tuh jangan sampai mau kalah kita sama bangsa gituan. Nenek-nenek kan ngomongnya gitu kan. Ya udah iya gitu. Ya udah, gue tahu lo sakit, gue gituin. Ya udah, oke, gue gituin. Mau apa lu, gue gituin. Akhirnya gue tanya dia mau apa,
lu kenapa kayak gini, ya udah dia bunuh diri. Dia ngejelasin itu ya. Ngejelasin dia bunuh diri karena dia mau dijodohin dan dia nggak mau. Akhirnya Dia nolak. dia punya pacar. Namanya Yanto apa Tito apa siapa gitu gue lupa. Ada cowoknya, tapi dia mau dijodohin sama orang yang di luar dari cowoknya itu. Yang mana bewokan, kayak tampangnya udah tua gitu. Cewek itu cantik, gue akuin. Ketika dia mau ngasih wujud dia, kan gue sempet minta kan tadi, dia tuh sempet minta please jangan wujudnya yang kayak gini, gue takut gue gitu. Cantik. Dia ngasih putih, wujudnya mancung, kurus gitu. Yang gue lihat kayak gitu. Nah, kenapa lu bisa jadi kayak gini? Terus gue sempet mikir, sorry tadi gue sempet mikir lu kalau lu tuh orang gila, ternyata lu tuh kayak gini gitu. Jadi dia ceritain kayak gitu sih. Kayak gitu aja. Itu sih yang pengen gue, yang penasaran pengen gue ceritain. Karena gue juga pernah ngalamin waktu di daerah Puncak sama teman-teman gue juga. Itu kayaknya emang kalau itu sih gue puncaknya villanya angker ya. Jadi gue sama teman gue tuh ngalamin kayak yang cewek-cewek itu pada kesurupan masal kayak gitu. Waduh. Makasih banyak nih Kak Nji ya. Iya, maaf nih ceritanya panjang kan tuh. Udah berbagi cerita nih di channel Dimensi Mistik. Iya, sama-sama. Nah, buat teman-teman nanti jangan lupa nih setelah nonton video ini mampir langsung ke channelnya Selatan Jakarta. Ada hostnya juga nih langsung, Kanji. Di situ banyak cerita-cerita horor pendakian dan cerita horor urban legend. Nanti linknya gue cantumin di deskripsi. Gitu aja kali ya Kanji ya. Terima kasih banyak nih, sukses terus buat channelnya Selatan Jakarta. Sukses juga buat Dimensi Mistik. Terima kasih. Ya udah, sekali lagi gue mau ngingetin lagi buat teman-teman semua untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Dan buat teman-teman yang udah dukung channel Dimensi Mistik, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Ya udah, gue Aris Dimensi Mistik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.